pada pertemuan ke-6 menjelaskan tentang menganalisis komunikasi organisasi, menjelaskan dengan taksonomi Bloom-Anderson. Yang pertama yaitu ada mengingat. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, dan makna antara individu dan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah memahami bagaimana jenis komunikasi organisasi terbagi menjadi vertikal, horizontal, diagonal, formal, informal, dan unsur komunikasi yaitu pengirim, pesan, media, dan penerima, dan terakhir umpan balik. Yang ketiga adalah penerapan dari contoh komunikasi organisasi. Yang pertama, contoh komunikasi vertikal. Manajer memberikan instruksi kerja kepada tim produksi mengenai target harian. Contoh penerapannya adalah atasan menyampaikan pesan secara jelas, tertulis, dan langsung. Bawahan memahami instruksi dan bertanya jika ada yang belum jelas. Contoh komunikasi horizontal yaitu antara rekan kerja. Dua karyawan satu divisi berdiskusi mengenai pembagian tugas proyek. Penerapannya, mereka berbagi informasi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan saling menghargai. Contoh komunikasi lintas departemen atau diagonal. Staf marketing berkomunikasi dengan tim keuangan untuk mengetahui anggaran promosi. Penerapannya, komunikasi dilakukan via email dan rapat koordinasi, membuat keputusan lebih tepat berbasis data. Contoh komunikasi formal, pengumuman resmi perusahaan tentang perubahan jam kerja. Penerapannya disampaikan melalui surat edaran atau papan pengumuman. Dan yang terakhir, contoh komunikasi informal, karyawan saling berbicara di kantin tentang rencana acara perusahaan. Penerapannya informal tapi dapat mempercepat penyebaran informasi. Yang keempat ada menganalisis bagaimana semua bentuk komunikasi organisasi baik vertikal, horizontal, diagonal, formal maupun informal mempunyai fungsi penting dalam menjaga kelancaran informasi, meningkatkan koordinasi, mencegah konflik, dan menciptakan motivasi kerja. Yang kelima adalah mengevaluasi. Dalam mengevaluasinya yaitu menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kelebihannya, informasi lebih terarah dan jelas. Lalu kolaborasi tim meningkat dan dalam menyelesaikan konflik lebih efektif. Kelemahannya yaitu rentan terjadi kesalahan persepsi. Yang kedua, tidak semua karyawan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, konflik dapat memperburuk jika komunikasi buruk. Peluangnya dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan pelatihan komunikasi dapat meningkatkan kinerja sehingga mendukung sistem manajemen modern. Lalu selanjutnya adalah ancamannya. Ancamannya yang pertama adalah konflik kerja yang timbul akibat miskomunikasi, dan yang kedua penurunan kinerja organisasi. Yang ketiga, perubahan organisasi dapat mengganggu alur komunikasi. Yang terakhir yaitu menciptakan. Bagaimana di sini menciptakan merancang sebuah sistem komunikasi internal untuk mencegah konflik antar departemen. Lalu selanjutnya membuat SOP komunikasi rapat kerja yang lebih efisien. Dan terakhir mengembangkan model komunikasi baru sesuai kebutuhan organisasi atau jenis komunikasi organisasi yang dibutuhkan. Sekian.